Selamat sore, semangat pagi. Meskipun sore, tapi kita semangatnya tetap pagi, teman-teman semua, Bapak Ibu yang terhormat. Hari ini saya duduk di sini memenuhi undangan Economics, mewakili Asosiasi Public Affairs Forum Indonesia atau PAFI. Jadi Mbak Lulu, karena sebenarnya makanya saya taruh di atas bahwa saya di sini mewakili PAFI. Kebetulan saya juga menjabat sebagai Corporate Secretary Wir Group. Jadi rasanya saya boleh ya cerita lintas kantor ya, gitu supaya ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa saya share ke teman-teman, ke adik-adik misalnya. Dan tentu saja agak keder sebenarnya, banyak guru-guru saya di sini. Ada Bu Maria, selamat sore Ibu. Ada senior-senior yang lain juga. Jadi mungkin saya mulai begini. Ada dua hal, Mbak Lulu, ada dua hal Bapak Ibu yang sempat mengganggu quote unquote eksistensi saya sebagai seorang praktisi komunikasi. Kalau sekarang jabatan saya mungkin Corporate Secretary, sebelumnya di Government Relations and Regulatory Affairs. Yang pertama itu sekitar 10 tahun yang lalu, ketika saya menemani anak saya yang waktu itu masih TKB, main sama teman-temannya, kita ibu-ibunya ngumpul, saya dengar anak-anak ngobrol. Terus salah satu teman anak saya nanya, ya Mas, siap. Bunda kamu kerjanya apa sih? Terus saya dengar anak saya jawab, oh bundaku tuh kerjanya meeting sama nongkrong. Pertama, mengganggu eksistensi nih. Oh my God, anak gue gak ngerti gue kerjanya apa. Aduh, image-nya langsung runtuh. Meeting, nongkrong. Yang kedua, itu baru kejadian beberapa bulan yang lalu. Ada reuni SMA, saya datang. Kebetulan waktu itu saya SMA-nya di Medan, gak di Jakarta, tapi di Medan. Saya datang, kebetulan alhamdulillah wali kelas saya dulu waktu SMA masih sehat, hadir dong. Kita semua yang satu kelas, yang wali kelasnya adalah beliau, kita samperin, kita say hi, kita menyampaikan salam hormat ke beliau. Oh, Bapak masih ingat sama kita, saya ini, oh ya ingat muka, lupa nama dan segala macam. Kamu di mana sekarang? Teman saya jawab, saya sekarang di Kadin Pak, Ketua Kadin Medan kebetulan. Oh ya, bagus, hebat kamu. Satu lagi Bupati kebetulan di Tapanuli Selatan. Oh kalau Doli Bupati ya sekarang. Oh ya, hebat ya kalian semua. Ira, kerjamu apa sekarang? Saya Korsek Pak di perusahaan teknologi. Apa itu Korsek? Dua hal mengganggu eksistensi. Tapi nggak apa-apa, itu sekedar gimmick story bahwa ternyata buat saya pribadi ada yang jadi PR untuk menjelaskan bagaimana fungsi seorang praktisi komunikasi, corporate communications, corporate secretary dalam melakukan pekerjaannya, dan bagaimana kemudian memberikan literasi kepada orang di sekelilingnya, terutama yang terdekat, bahkan keluarga. Apa sih sebenarnya fungsi seorang corporate communications atau corporate secretary? Boleh kita ke slide berikutnya. Nah, sebelum masuk ke sini, tadi background cerita aja Mbak Lulu. Mungkin nih saya mau sharing, saya mengklaim tadi boleh ya saya share cerita di multi kantor nih, multi office. Jadi pengalaman saya sebelum di Wir Group itu sempat 1 tahun di LRT Jakarta, jadi corporate secretary juga. Pada itu tahun 2021, tahun 2021 masih pandemi kita. Jadi ada fase waktu itu kita masih ketat sekali pandeminya, jadi diberlakukan WFH full, semua bekerja dari rumah, tapi tentu dengan schedule dan pekerjaan yang dibagi proporsional berdasarkan fungsi. Tapi setiap hari pada saat itu kita melakukan monitor daily morning meeting exact setiap jam 8 pagi setiap hari. One day kita lagi meeting, semua head sudah memberikan laporan kepada direksi, tanya jawab, tanya progres ini gimana, ini semua gimana. Ini kita pakai MS Teams waktu itu. Tiba-tiba kebetulan kita lagi kedukaan, ada salah satu rekan di kantor yang berpulang. Jadi ujung-ujung meeting itu memberikan testimoni tentang teman yang kemalang menutup usia kemarin itu. Lagi kasih testimoni satu di audio Teams, tiba-tiba ada suara duar, kencangnya luar biasa.
duar gitu ledakan. Kita semua yang lagi di rumah masing-masing, itu apa, itu apa, itu apa. Kebetulan pada saat itu CEO kami di rootnya itu kebetulan rajin ngantor, Mas Hatta. Jadi yang lain karyawannya WFH full, beliau ada di kantor sendirian dengan beberapa UB yang standby lah. Ternyata pada saat itu kita belum tahu nih apa yang terjadi. Ternyata setelah cari informasi singkat ada ledakan di lantai 4 di kantor LRT Jakarta. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman kalau browsing beritanya itu masih ada juga. Karena pada saat itu kami belum tahu apa, jadi pastinya semua punya porsi untuk melakukan fungsinya masing-masing. Nah, itu jadi background cerita dulu. Apa yang terjadi kemudian saya akan sampaikan di belakang. Kita kembali ke slides yang mungkin tidak akan saya bacakan secara detail atau precise teksnya karena Bapak Ibu teman-teman terutama bisa lihat di sini. Jadi key of every crisis dalam setiap company, Mbak Lulu, dalam setiap tanggung jawab seorang corporate secretary atau corporate communication adalah deliver the effective communications. Definisinya apa? Banyak sekali definisi effective communications dari para experts, dari para akademisi, dari para praktisi. Tapi di sini saya coba merangkum bahwa effective communications itu adalah informasi yang strategik, pertukaran informasi juga melalui berbagai channel, melalui berbagai kanal yang kita tugasnya tidak hanya memastikan bahwa pesan itu sampai, tapi juga harus memastikan bahwa pesan itu akan berefek menjadi sesuatu yang kita harapkan atau kita inginkan. Buat saya wrap up dari definisi effective communications dalam bahasa sederhananya adalah seperti itu. Just not to deliver the message, but also prompts the desired understanding and then the receptions from the audience. Kemudian apa sih yang menjadi karakter dari effective communications itu? Saya coba define di sini menjadi beberapa hal. Next boleh. Ini berdasarkan pengalaman sebenarnya, berdasarkan ilmu juga yang saya dapat dari senior-senior saya dan juga kolega-kolega saya yang luar biasa semuanya. Jadi yang pertama tentu saja karena saya juga pernah bekerja di beberapa tempat ya Mbak. Tiap tempat punya karakter yang berbeda, tiap perusahaan punya culture yang berbeda, punya cara kerja yang berbeda, punya pressure yang berbeda juga dan that's the challenge. Tantangannya ada di situ kan? Tantangannya ada di situ gimana caranya kita bisa adapt gitu sama kondisi-kondisi itu. Tapi yang menjadi benang merah dari semuanya adalah mau kerja dulu saya di media, di stasiun TV, di BUMD, kemudian sekarang perusahaan teknologi. Hal paling mendasar yang harus dilakukan adalah know your audience first gitu. Ketika saya di TV, audiens saya siapa gitu. Saya sebagai seorang government relations and regulatory affairs, audiens saya siapa, stakeholder saya siapa, stakeholder perusahaan siapa, audiensnya perusahaan siapa. Ketika pindah ke bidang transportasi, wah jauh tuh secara regulasi. Saya juga belajar dari nol juga, regulasi transportasi, audiensnya siapa, cara kerjanya seperti apa. Hal yang sama terjadi ketika kemudian saya kembali berpindah industri ke kantor yang sekarang. Itu yang terpenting. Setelah mengetahui audiens di tempat yang beda-beda itu tadi, berikutnya ada di sini juga. Oke, kita harus sudah bisa mulai menentukan tujuan dong. Mau ngapain? Udah tahu, oke, audiensnya yang ini. Terus mau ngapain nih? Harus di-define, purpose-nya seperti apa. Jadi saya dan tim juga di kantor dan teman-teman juga selalu saya tidak pernah mau mengklaim bahwa apapun yang dilakukan adalah pekerjaan saya misalnya. Semuanya adalah pekerjaan. I'm nothing without them gitu. Jadi kita duduk bersama untuk kemudian menyamakan frekuensi dan perspektif untuk kemudian let's define our purpose di perusahaan ini. Kemudian ini sesuai dengan judulnya acara juga terkait mapping, monitoring, dan issue handling. And then langkah teknis yang harus kita lakukan pastinya adalah mapping. Mappingnya nanti kita
Nanti saya coba akan cerita di slide sesudah ini. Setelah mapping apa? Oke, kita harus crafting the clear and concise messages. Pesan yang clear, pesan yang ringkas, tapi padat. Kalau kepanjangan, tapi kemudian terlalu banyak bluffingnya juga, terlalu banyak bumbunya juga, udahlah nggak nyampe. Orang malah menganggapnya yang apaan sih gitu, apaan sih gitu. Jelasinnya kayaknya terlalu nutupin, bumbunya terlalu banyak. And then ini juga mengutip tadi dari teman-teman dan narasumber sebelumnya, ada Mas Firzan dan Mas Eri juga, tentang active listening. Ini penting banget Mbak Lulu, penting banget active listening. Jadi mungkin ini buat adik-adik mahasiswa juga, buat teman-teman di sini yang mungkin saya sedikit lebih beberapa tahun belajar dari pengalaman juga. Ternyata mendengar itu sepertinya sederhana gitu, tapi efeknya banyak, impactnya besar gitu. Karena ketika kita mendengar, maka kita bisa memproses apa yang kita dengar, kita bisa mengolah, menganalisa apa yang kita dapat informasinya, and then kemudian kita bisa membuat the right strategy, the great strategy of that gitu. Kemudian barulah ini tahapan-tahapan teknis lah, and then setelah kita menentukan purpose-nya apa, setelah kita crafting the message-nya apa, and then kemudian ini teknis lah, kita menentukan di medium mana sih kita mau mendeliver pesan ini, di medium yang mana, itu kita pilih lewat media konvensional kah, lewat media digital kah, lewat sosial media kah, lewat komunikasi langsung dengan audiens kita kah, macam-macam. Kemudian kalaupun kita misalnya mau menggunakan visualnya harus seperti apa? Wisely, very wisely, karena visual itu bisa berarti, bisa diartikan sangat luas dan bisa multi persepsi. Jadi ketika kita menggunakan visual, maka kita harus menggunakannya very very wisely. And then kemudian setelah message-nya kita lempar, pastinya kita harus feedback harus kita dengarkan, mencari feedback, gimana nih. Tapi satu yang nggak boleh lupa juga, ini sih selalu terjadi sama kita yang kerja nih, mindful of timing, deadline, apapun istilahnya. Hari ini harus ada targetnya sampai di mana, timingnya seperti apa, strategi, karena besok kita sudah harus melangkah ke staging berikutnya. And then ini menjadi garis yang tidak terputus-putus, and then kita harus melakukan monitoring atas semua proses yang kita lakukan itu tadi. Mungkin kira-kira gitu. Boleh next. Ini apa ya, benefits of communication mapping ini sebenarnya hanya pointers, karena sebenarnya ketika kita mapping itu salah satu staging awal yang paling strategik ketika kita mau create message, crafting message dan deliver message ke publik atau ke audiens kita. Jadi apa sih benefitsnya kalau kita mapping? Ya tentu aja kita bisa mengidentifikasi yang pertama, karena tanpa mapping apa yang mau kita identify gitu. Pastinya kita itu hal pertama yang kita dapat ketika kita melakukan mapping dalam every problem, antisipasi krisis, kan karena kita kan tidak berharap terjadi krisis. Kita yang harus kita lakukan duluan adalah mencegah krisis itu terjadi. Jadi identifikasi dulu, kemudian message-nya apa, dan terakhir tentunya apa sih gunanya mapping. Tentunya kita dengan mapping tadi mungkin kita udah crafting draft message, tapi setelah kita melakukan mapping, udah identification, sudah kemudian menentukan message-nya apa, di next kesempatan berikutnya kita bisa improving the outcomes gitu. Jadi ini buat saya pribadi sih merupakan proses belajar yang continuity, nggak akan pernah. Sampai sekarang saya masih belajar banyak sekali dari banyak pihak, dari senior, dari mana-mana, dari teman-teman, dari bahkan saya belajar dari tim saya yang misalnya ada juga yang Gen Z dan apa segala macam. Ini saya agak tergelitik tadi ketika Mas Eri bilang kita suka menganggap Gen Z Gen Strawberry gitu ya. Saya setuju yang Mas Eri bilang. Kenapa? Karena kita pun dianggap lembek sama generasi yang sebelumnya kok, sama orang tua kita juga yang kamu gini aja, mama dulu gini, mana ada bisa begitu. Dan terjadi mundur ke belakang, orang tua kita pun dianggap lembek sama orang tua, kamu baru gini aja udah stres. Saya dulu, mungkin kakek nenek kita ya, saya dulu bisa hidup aja udah syukur, kalau nggak mati ditembak penjajah, let's say gitu. Jadi buat saya sih di proses yang nggak akan berhenti lah. Next boleh.
eh, ya ini tadi yang sebenarnya udah saya ceritakan sedikit tentang clear and concise messaging. Kuncinya apa? Nah ini awal-awal juga dulu saya alami ketika ada di departemen, ketika awal-awal kerja ada di departemen communication, ketika bikin materi sesuatu Mbak. Makin panjang berasa makin keren Mbak Lulu, ya kan gitu. Wah panjang nih yang saya bikin, keren nih gitu. Padahal sebenarnya isinya pada saat itu mungkin let's say 18-20 tahun yang lalu isinya poinnya cuma satu kalimat sebenarnya. Tapi panjang, makin panjang berasa makin keren. Kemudian saya belajar dan akhirnya bisa dari pengalaman itu bisa menilai bahwa publik itu sebenarnya lebih efektif komunikasinya ketika kita kasih simple language, bahasa yang ringkas, pendek, cukup dengan pointers kadang-kadang kalau ada fakta-fakta gitu, bukan dengan cerita yang paragraf-paragraf berlembar-lembar kalau bikin press release misalnya, tapi tertangkap langsung sama audiens kita. Next boleh? Ini yang tadi deh, active listening, boleh next. Nah, ini communication, kalau tadi Bapak Ibu teman-teman agak baca slide pertama saya tentang judul, saya memberikan judulnya The Art of Effective Communication. Kenapa saya bilang art? Karena komunikasi itu sebenarnya buat saya ya memang ada artnya juga, Kenapa gitu? Karena kita custom pesan yang mau kita deliver kepada siapa, isinya apa, perspektifnya, angle-nya mau dari mana, target yang kita inginkan apa, feedback yang kita harapkan seperti apa, and then tailoring the messages menjadi salah satu art of communications juga yang membuat seorang praktisi corporate communications itu tidak akan berhenti prosesnya untuk belajar dan lebih memahami halayaknya atau stakeholdernya. Next. Ya ini turunan dari tailoring the messages tadi, bahwa kita harus belajar menulis. Saya juga dulu belajar menulis dari yang tadi merasa makin panjang makin keren, ternyata makin panjang isinya nggak ada. Jadi memang harus belajar menulis yang efektif. Next. Setelah mapping, kemudian tadi seluruh prosesnya dilakukan, pastinya yang harus dilakukan kan adalah monitoring. Ada 3 keywords buat saya dalam melakukan monitoring atas segala bentuk komunikasi yang saya lakukan, Mbak Lulu, di kantor-kantor. Yang pertama, track progressnya seperti apa. Kadang-kadang begitu kita, rilis sudah disebar, di sosmed udah di-upload, di mana lagi misalnya, done gitu. Impact-nya nggak dihitung, padahal sebenarnya menghitung impact-nya kan juga sangat penting gitu kan. Kita tujuannya ada di belakang, bukan crafting message-nya aja dilempar and then selesai. Jadi tracking the progress, how effective komunikasi yang kita lakukan. Kemudian setelah itu pastinya selalu, buat saya pribadi paling nggak yang Mbak Lulu, mungkin buat teman-teman yang lebih senior proporsinya mungkin agak sedikit berkurang. Pastinya buat saya selalu ada area yang ada loophole nih dikit. Next kayaknya gue harus perbaiki yang di sini nih. Next kayaknya yang ini kurang deh. Lesson learn aja gitu dari tiap case. Jadi for the next case ada improvement yang dilakukan atas setiap area tracking yang dilakukan. Yang terakhir memastikan objektif pastinya. Sampai nggak sih yang kita mau tadi apa sih A kan? Ini sampai nggak sih? Aduh masih A minus nih. Berarti ada hal extra effort yang harus dilakukan untuk sampai ke tujuan yang A tadi. Nah, ketiga hal ini buat saya adalah 3 keywords untuk mencapai outcomes yang kita inginkan. Prosesnya sih detailnya panjang di dalam, tapi intinya sih adalah untuk monitoring adalah for tracking the progress, untuk mengidentifikasi area improvement. Yang terakhir adalah untuk memastikan goals atau objectivity kita nyampe nih. Next. Nah, ini slide terakhir Mbak Lulu. Mungkin ini sambungan cerita yang tadi ketika MS Teams kantor duar meledak gitu kan. Ternyata yang terjadi adalah kantor LRT meledak di lantai 4. Belum ada yang tahu ini ledakan apa. Tapi suaranya kantor LRT itu deponya itu ada di belakang Mall Kelapa Gading. Sininya ada apartemen Gading Nias yang bahkan kedengeran dari lantai sekian di apartemen Gading Nias. Difoto dari atas, rame di sosmed, wartawan semua datang ke kantor. Pada saat itu krisis kan,
Yang tadi kan langkah-langkah yang kita lakukan, kita semua nggak berharap krisis terjadi. Tapi ketika krisis terjadi, harus ngapain nih gitu kan? Harus ngapain nih gitu. Nah, kejadian itu akhirnya kita di meeting, operations, direksi kita lah waktu itu ya, operations cek ini, IT cek ini, tim services cek ini, Bu Ira tolong, karena waktu itu lingkungannya formal di BUMD dipanggilnya Bu, padahal jarang-jarang sih ada yang manggil Bu. Tolong ini make sure, bukan make sure, tolong handle pemberitaannya supaya nggak negatif. Itu pasti pesan standar semua atasan, jangan ada pemberitaan negatif. Oke, baik Pak, times out. 1 menit lagi. Baik Pak, oke. Jadi yang dilakukan ketika krisis, amit-amit nih ternyata kejadian, yang harus dilakukan ketika krisis terjadi adalah jangan merasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Establish a communication team, buat tim. Kenapa perlu buat tim? Karena ada banyak aspek yang harus kita define, yang harus kita lakukan fact findingnya seperti apa sebelum kita melempar satu pesan keluar. Yang kedua, setelah bentuk tim tadi, kita kumpulkan informasi, fakta sebanyak-banyaknya. Pada saat itu saya kumpulkan, telepon tim operations. Kereta terhenti nggak? Berapa lama? Ada yang kehenti di tengah rel di atas nggak? Ada penumpang yang harus jalan nggak ke stasiun? Ada, ternyata 2 orang. Kemudian ke gedung, ke security, ada berapa orang di dalam kantor, berapa yang turun, kondisinya gimana, selamat, ada korban, semua dan segala macam. Setelah itu semua terjadi, ini kondisinya nih agak ini nih, mandi buru-buru karena jujur waktu itu nggak mandi, orang jam 8 pagi di rumah gitu, WFH kan, mandi buru-buru, nyetir dari rumah ke Kelapa Gading, lumayan tol, di tengah tol tiba-tiba di suara rotator di belakang dari spion kelihatan mobil apa itu Mas Hatta, mobil gegana yang hitam, yang buat bom, iya, bom. Lihat ada berderet-deret, jangan ke kantor gue nih, udah mau turun Kelapa Gading, minggir dong, disuruh minggir kan, disalip, turun digep, ya ke kantor gue nih gitu. Jadi ketika sampai kantor, datanglah semua, long story short, datanglah semua dari Polsek sampai forensik, Mabes, Damkar, sekian mobil, semua segala macam. Divine, message-nya yang harus dihandle waktu itu, kita nggak bisa nggak memberikan statement, publik menunggu, itu adalah layanan publik, jadi memang harus di-define, di-decide sesegera mungkin kita mau sampaikan apa. Setelah fact finding yang tadi, kan akhirnya ada keywords yang bisa saya sampaikan ke media, kan ke teman-teman wartawan juga, tapi tunggu ya, saya bilang let me check the fakta dulu di lapangan nih, oke, iya. Nggak ada korban, ada yang lecet hidungnya kejatuhan plafon, headway terhenti 10 menit, 2 penumpang tadi jalan tapi didampingi dan selamat. Sekarang kereta udah kembali normal, master control kita pindahkan dari ruang yang aslinya ke ruang backup yang di sini. That's it, itu yang mau didengar sama publik gitu. Bagaimana kami nih sebagai pengguna LRT. Kemudian saya ketemu sama teman-teman wartawan, menyampaikan itu semua. Endingnya sih ya alhamdulillah tidak ada korban, ternyata ledakannya bukan bom, ternyata semuanya bisa berakhir baik akhirnya, tapi situasi dalam 1 jam itu, 1 jam 2 jam sampai kemudian ke siang itu lumayan, tapi disitulah kan kemudian soliditas tim kita diuji juga untuk bisa facing the crisis gitu, Balul. Mungkin gitu cerita yang bisa saya share Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, luar biasa Mbak Ira pengalamannya. Ternyata bikin deg-degan banget ya critical time-nya tadi itu karena menyangkut masalah publik ya, pelayanan publik ya. Oke, ada yang ingin bertanya dari audiensnya? Ya, silakan. Sambil berdiri ya, Mbak. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saat ini saya bekerja sebagai ASN di Kemendikbudristek. Jadi saya ingin bertanya Mbak, tadi saya mendengar cerita Mbak bahwa Mbak sudah bekerja di BUMD yang notabene adalah Government Public Relation dan kemudian juga pernah bekerja di swasta ya. Nah yang saya ingin tanyakan apakah ada strategi yang berbeda yang Mbak lakukan ketika mengalami krisis antara di pemerintah dengan di swasta. Karena kadang kami berpikir begini Mbak, kalau kami yang di pemerintahan misalnya ketika ada isu yang paling bisa kami lakukan paling hanya misalnya klarifikasi dan sebagainya, tapi kami tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Misalnya kayak tadi Pak
Egy ya, melakukan ketika ada isu kemudian memberikan reward umroh seperti itu kan. Nah kalau kami kan tentunya tidak seperti itu. Jadi adakah perbedaan yang Mbak lakukan dalam menangani hal tersebut? Terima kasih. Baik, Mbak Rizka, terima kasih banyak. Kalau ditanya apakah ada perbedaan, pastinya Mbak, pastinya. Secara culture juga namanya private company, perusahaan swasta sama perusahaan BUMD atau BUMN, culture-nya berbeda, sangat berbeda. Pace-nya juga berbeda, apalagi ya style of communication-nya juga berbeda. Tapi gini Mbak Rizka, kalau boleh sharing ya, biarpun itu BUMD, BUMN, Kementerian KL ya, kementerian atau lembaga, saya pikir kita selalu punya ruang untuk berpikir kreatif, bagaimana kita bisa meningkatkan engagement kita dengan, kalau tadi yang Mbak Rizka cerita soal klarifikasi, kalau saya nggak salah assume berarti dengan media mungkin ya Mbak ya, atau dengan audiensnya ya. Ruangnya banyak kalau menurut saya Mbak, tinggal bagaimana kita berpikir kreatif aja. Saya paham yang Mbak Rizka ceritakan karena kayak di BUMD tanggung jawab kita karena uang yang kita pakai adalah uang negara, juga pastinya kan harus sangat hati-hati sekali gitu. Tapi memang kita yang dulu saya lakukan sih adalah brainstorming. Kadang-kadang saya merasa saya juga nggak muda ya Mbak, saya juga bukan Gen Z gitu. Jadi mendengarkan ide-ide dari tim saya yang milenial dan Gen Z itu buat saya, makanya saya bilang tadi saya juga banyak belajar dari mereka. Keluar tuh kita ngobrol, ngumpul, keluar tuh ide-ide kreatif. Bikin ini, kita bikin ini, kita bawa mereka, apalagi yang fotografer, maksudnya yang wartawan-wartawan kan juga ada wartawan-wartawan foto ya gitu. Kita bawa mereka naik LRT tapi jamnya menjelang sunset. Nanti di titik yang ini kita berhenti, kita bikin lomba fotografi sunset dari atas stasiunnya LRT gitu. Adalah stasiun satu yang view-nya bagus banget gitu ke arah sunset. Hadiahnya apa? Hadiahnya kita collab loh Mbak, kita nggak ngeluarin budget juga, kita collab. Jadi kita kayak multi collab gitu loh Mbak, kita collab sama yang ini buat apanya, tapi mereka kasih apa ke kita gitu, misalnya souvenirs atau produk atau apa. Satu dari L'Oreal waktu itu kita ada pernah kerja sama, mereka kasih produk mereka banyak, dengan ini banyak, dengan itu banyak. Berbudget sedikit Mbak, jauh dari besar, kecil lah gitu konsumsi semua dan segala macam. Tapi konsep-konsep kreatif itu sangat possible untuk dilakukan, jadi nggak perlu fantastis hadiahnya seperti umroh atau sepeda motor gitu, karena jangankan untuk di-approve, kita ngajuinnya aja udah gemeter duluan ya Mbak Rizka ya. Jadi sangat possible dan kita, kalau tips saya sih banyak brainstorming sama milenial dan Gen Z Mbak gitu, karena mereka out of the box kadang-kadang mikirnya, oh iya ya gitu, kita mikirnya lomba penulisan tentang LRT Jakarta sebagai ya itu so yesterday gitu. Ternyata dari mereka tuh banyak idenya yang bisa kita akomodir, terlihat keren eventnya, maksudnya nggak yang umum gitu, tapi menarik perhatian teman-teman media juga lumayan, dan kita engage-nya sama mereka, goal kita kan itu ya, engagement kita sama mereka kemudian juga jadi meningkat gitu sih Mbak Rizka. Oke, terima kasih, luar biasa. Nah tadi artinya kalau kita lihat memang Gen Z ini kan punya banyak ide-ide kreatif, tapi memang perlu diarahkan kadang ya, karena disesuaikan dengan tadi culture budayanya kan beda-beda nih masing-masing perusahaan ya. Seperti itu ya, pengalamannya berarti sekarang timnya lebih banyak Gen Z juga, Gen Z? Iya, milenial dan Gen Z ya. Okay. Kuncinya sih satu, kasih ruang, kita dengerin, active listening, kasih ruang gitu. Kalau kita top down gitu, kamu lakukan A, kamu lakukan B, kamu lakukan C, feedbacknya kita nggak dapat biasanya. Tapi kalau kita ada ini project, coba kamu kasih tahu menurut kamu ini bisa diapain. Kamu kasih tahu menurut kamu sisi yang ini bisa kita konsep seperti apa. Biasanya banyak tuh kita kasih ruang dan kita dengerin sih Mbak Lulu. Oke, tadi ya balik lagi ke active listening. Betul. Ya. Apapun kita memang harus lebih mendengarkan. Iya. Oke, ini ada lagi pertanyaan, satu lagi saya buka. Oke, tidak ada. Mungkin Mbak Ira closing statement boleh. Tadi ini yang menarik belum dipikirin dari soalnya menarik kan tadi perjalanan dari mulai media, kemudian ke BUMD, kemudian sekarang swasta gitu ya. Tapi memang kalau ditarik benang merahnya,
tadi ya kaitannya dengan isu-isu krisis itu mungkin bisa dijadikan Oke. Mungkin closing statementnya karena dari tadi ceritanya krisis melulu. Saya cerita kantor lama bahkan nggak ngomongin soal WIR. WIR itu perusahaan teknologi. Mungkin bagi teman-teman Bapak Ibu yang masih asing apa itu WIR Group, kalau pernah dengar kata metaverse, waktu itu lagi hype banget. Itu untuk metaverse-nya Indonesia. Kebetulan WIR Group yang dapat kepercayaan untuk bikin dengan skala 1:1. Tapi buat saya sih itu gimmick lah ya, gimmick branding, bukan gimmick sih, sorry. Itu adalah salah satu development yang sedang dilakukan oleh WIR. Cuman bagi saya sih kalau sekarang yang jadi tantangan di perusahaan yang sekarang itu adalah buat saya adalah teknologi itu keniscayaan. Jadi kita ini bukan soal perusahaan aja, tapi juga soal komunikasi. Jadi kita jangan pernah belajar, closing statementnya mungkin itu. Kita jangan pernah berhenti belajar karena dunia tidak pernah berhenti bergerak. Itu sih Mbak. Luar biasa quote-nya. Terima kasih Mbak Ira. Mas Rio-nya mana ini? Kak Rio-nya mungkin tetap stay di tempat. Karena akan diberikan kenang-kenangan. Ini saya langsung jadi MC juga nih, karena biasa nge-MC jadi langsung diambil alih nih kayaknya, potong 50% kayaknya Rio ya. Ya. Oke, kamu lama potong 50% nanti ya. Aduh, tadi saya udah jadi MC dipotong soalnya. duluan sebelum masuk masalahnya. Bagi dua sama Mbak Oh, Ira, iya. silakan Mas. Bagi Rio. semua juga nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Baik, ya kami mengundang Pak Arifata untuk memberikan kenang-kenangan kepada Ibu Ira. Yes, baik. Ini adalah kenang-kenangan dari The Economics. Boleh tepuk tangan dulu untuk narasumber kita Ibu Ira Yuanita selaku Wakil Ketua Kemitraan Pavi dan Corporate Secretary WIR Group. Oh, Pak Bram ada ya? Oke, kita bergabung kembali. Pak Bram boleh bersama-sama foto dengan Ibu Ira Yuanita.